Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumul bahirat ومن تبعه بإحسان من يوم الماضي إلى الآت وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وثبت لساني بحق سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا يا الله يا الله يا الله في سكرات الموت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hidayah, Syekhul Walid, orang tua kami Mukarram Bapak Haji Injo mata'anallah bituli hayati, para orang tua kami yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rahmat dan ta'zim kami, para hadirin hadirat jamaah Majlis Ratibil Haddad, majlis rutin pada setiap malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada Ratibul Haddad setelah ba'dal maghrib tadi semua menjadi sebab Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, menjadi sebab Allah turunkan ampunannya kepada kita semua, menjadi sebab Allah kabulnya segala doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, yang mana alhamdulillah wa syukrulillah kita dapat bertatap wajah kembali di malam Kamis daripada penghujung di bulan Jumadil Akhir, yang mana insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, yang mana bertepatan pada tanggal malam 13 Februari nanti, yaitu pada malam Sabtu. Insyaallah pada malam Sabtu nanti kita akan menyambut bulan yang mulia. Malam Sabtu nanti kita akan kedatangan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam tanggal 1 Rajab, di mana malam tanggal 1 Rajab yang akan jatuh bertepatan nanti pada Lailatul Sabti, pada malam Sabtu yang akan datang. Ini merupakan kesempatan untuk kita bisa meraih, bisa menggunakan itu malam untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena memang di malam 1 Rajab sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi dalam sabdanya, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam kata beliau, yang mana tatkala di itu malam seorang hamba mengangkat tangannya di hadapan Allah, seorang hamba berdoa di hadapan Allah. Di malam tersebut dihidupkan itu malam hanya untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta segala sesuatunya kepada Allah. Kata Nabi, la turaddu fihinna da'wah. Dijamin oleh Nabi, itu malam doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung yang mengatakan doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah itu malam. Ada 5 malam. Di malam yang pertama diantaranya yaitu awwalu lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Jadi malam tanggal 1 Rajab ini Masya Allah malam yang sangat tajam. La tukhti'u fihi siham,
di mana tidak akan salah anak panah. Artinya tatkala dilepas anak panah tidak akan salah pada tujuannya. Maka kita sambut malam 1 Rajab nanti bertepatan di malam Sabtu yang akan datang dengan hati gembira, dengan hati senang, untuk kita bisa yang namanya menghabiskan waktu kita di itu malam untuk kita semata-mata mengharap ridha Allah. Di malam tersebut yang kita harapkan hanya Allah, yang kita tuju hanya Allah, yang kita tunggu hanya Allah, sehingga itu malam betul-betul menjadi malam yang mulia, yang spesial untuk kita hadapi. Karena kenapa kita di bulan Rajab ini dikatakan bulan mulia? Bahkan di Al-Quran dikatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwasanya Allah menciptakan di antara bulan-bulan ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan, dan ada 4 bulan yang mulia daripada 12 bulan yang Allah muliakan. Di antara 4 bulan tersebut adalah Rajab, yang sebagaimana Nabi sabdakan, kata baginda Nabi di dalam hadisnya, inna Rajab syahrullah, bahwasanya Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulanku, kata baginda Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu di bulan Rajab yang akan datang pada malam Sabtu nanti, dan Allah berikan kita kesempatan untuk kita bisa menggunakan itu malam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya at-ta'ah, taat di dalam bulan-bulan apapun diminta oleh Allah. Jadi yang namanya taat nggak mesti kita di bulan Rajab, tapi ketaatan kita di bulan Rajab ini sangat diminta oleh Allah, sangat ditunggu oleh Allah. Ketaatan seorang hambanya dimulai yang akan datang daripada bulan Rajab. Karena kenapa? Karena Rajab ini dinamakan Rajab dan dikatakan juga Al-Asad, bulan di mana tasubbu rahmatullah, bulan di bulan tersebut Allah obral akan rahmatnya Allah. Masya Allah, rahmat Allah di bulan tersebut Allah turunin begitu banyak. Allah obral rahmat Allah tatkala berada di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab tersebut dikatakan wa tufid anwarul qabul alal alamin, akan banyak yang namanya doa-doa seorang hamba, pintu langit dibuka oleh Allah hanya untuk Allah mengabulkan, hanya untuk Allah merespon akan doa-doa seorang hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juga ada yang mengatakan Rajab ini merupakan ismu nahrin fil jannah, nama sebuah sungai yang berada di surga. Ada surga, di dalamnya ada sungai. Itu sungai yang ada di dalam surga namanya Nahrul Rajab, namanya sungai Rajab, yang mempunyai ciri-ciri itu sungai ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu sungai lebih putih daripada air susu, lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, Masya Allah, dan itu sungai lebih manis daripada madu. Masya Allah, ya, udah lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Wa abradu minal thalji, dan itu sungai lebih dingin daripada es. Sejuk, artinya sangat sejuk. La yashrabu minhu, tidak ada yang meminum air itu sungai illa man shoma syahra Rajab, enggak ada yang boleh minum itu air sungai Rajab yang berada di surga terkecuali orang-orang yang di dunianya melaksanakan puasa Rajab di bulan Rajab. Masya Allah. Jadi ini amalan yang diminta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah datang bulan yang dimuliakan oleh Allah dari bulan Rajab. Yang pertama diminta oleh baginda Nabi untuk kita melaksanakan di bulan Rajab, perbanyak yang namanya puasa sunnah.
melaksanakan puasa sunnah. Maka nanti malam 1 Rajab ini setelah kita malamnya habiskan untuk kita zikir, munajat, taqarrub ilallah, paginya kita gunakan untuk puasa, untuk kita menghormati bulannya Allah yang disebut dengan syahrullah, menghormati bulan Allah yang disebut dengan bulan Rajab. Karena fadilahnya sangat besar. Sayang kalau kita lewati bulan Rajab begitu saja. Akan menyesal orang-orang yang melewati bulan Rajab tanpa adanya amalan khusus yang dilakukan di bulan tersebut. Bahkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan dikatakan keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab begitu hebat. Kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, di dalam hadisnya Nabi berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, satu saat kita pernah duduk bersama baginda Nabi. Ibnu Mas'ud duduk, baginda Nabi di depan, sahabat banyak duduk di depan baginda Nabi. Tatkala lagi asyik, lagi enak-enak duduk dengan baginda Nabi, kata Ibnu Mas'ud, "Idz asyrafa 'alaina rajulun husnul hayati lam nara mithlahu fi hayatihi." Tahu-tahu ada orang datang. Ada orang datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat nggak ada yang kenal sama itu orang. Satu pun sahabat tidak ada yang kenal ini orang siapa, ini orang dari mana. Kalau penduduk kota Madinah kok kami nggak kenal. Datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama 'ala Nabi, dan memberi salam kepada baginda Nabi. Kemudian memberi salam dan berbicara dengan Nabi fi lughatihi, dengan bahasa dia, dan bahasanya pun ini orang nggak diketahui. Sahabat, kata Ibnu Mas'ud, satu pun nggak ada yang paham sama bahasa ini orang. Tapi tatkala dia berbicara dengan Nabi menggunakan bahasa dia, Nabi membalas. Nabi berbicara dengan orang tersebut menggunakan bahasa dia juga. Ini mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa apa aja Nabi paham, bahasa apa aja Nabi bisa. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun Nabi paham. Hewan yang berbicara dengan Nabi, Nabi paham. Maka di Maulid Daibah dituliskan sebuah kalimat, di dalamnya dikatakan oleh pengarang Maulid Daibah, qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Jadi Maulid Daibah dituliskan itu kalimat qadamahu, kedua kaki Nabi, qabbalahumal ba'iru, dicium sama seekor unta. Unta nyium kaki Nabi. Setelah mencium kaki Nabi, ngadu, cerita kepada Nabi apa yang dialami oleh itu seekor unta. Setelah curhat, setelah cerita dengan Nabi, fa'azala mastakah, hilang rasa gelisah itu unta, hilang rasa galau itu unta, hilang rasa sempit di hati itu unta, setelah cerita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azala mastakah minal mihani wan nawaib, daripada keluhan-keluhan dan sesuatu yang membuat itu unta sempit di dunia, berkat mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang datang kepada Nabi dengan bahasanya. Setelah seraya Nabi bertanya kepada itu orang, kata itu orang tatkala menyapa Nabi, kata Nabi, min aina ant wa ma ji'ta fi, engkau dari mana dan asal dari kaum mana engkau, kok begitu aneh, kata Nabi. Itu orang bilang, ya Nabi Allah, inni rajulun min qaumi Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, aku adalah seseorang pengikut daripada Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, kata Nabi, engkau pengikut Nabi Isa, sedangkan ma baini wa baina akhi, sedangkan jarakku dengan jarak aku punya saudara Isa, ya karena semua Nabi ini hakikatnya bersaudara, keturunannya sama satu. Ya, maka Nabi bilang, inna baini wa baina akhi, sesungguhnya jarakku dengan jarak saudaraku Isa situ mi'asana, ada 600 tahun, ada 600 tahun, kata Nabi. Kemudian itu orang cerita, aku pernah hidup di zaman Nabi Isa dan aku pernah menemani Isa, kemanapun Isa berjalan aku temani ya Muhammad.
Aku manapun Isa ingin jalan, aku yang diajak oleh Isa, ya Rasulullah. Maka dia mulai cerita apa-apa yang dihadapi, yang dialami oleh itu orang bersama Nabi Isa dari keanehan. Singkat cerita, di dalam kitab ini dikatakan tatkala pernah berjalan dengan Nabi Isa, suatu saat Nabi Isa pernah melihat sebuah cahaya di atas gunung yang begitu hebat, sehingga Nabi Isa pengen ke atas itu gunung, pengen tahu itu cahaya dari mana datangnya. Dan Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allah izinkan bisa naik ke atas gunung dengan sekejap mata. Di atas itu sudah melihat sinar, makin penasaran Nabi Isa bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, ini sinar dari mana? Maka kata Allah, tanyalah kepada gunung tersebut. Dengan izin Allah, itu gunung berbicara kepada Nabi Isa. Kata itu gunung, ya Nabi Allah, di dalam perutku ada seseorang yang sudah lama melaksanakan ibadah, yang sudah lama beratus-ratus tahun ibadah di dalam perutku, kata itu gunung. Lalu kata Nabi Isa, izinkan aku untuk berjumpa dengan orang tersebut. Diizinkan oleh Allah berjumpa dengan orang tersebut. Tatkala bertanya kepada Nabi Isa, memberi salam kepada orang tersebut, engkau kaum siapa, umat siapa? Itu orang dalam gunung, seorang tua yang sudah putih rambut dan jenggotnya. Itu orang berkata, ya Isa, wahai Isa, aku ini merupakan seseorang yang pernah hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa masih ada hidup di zaman Nabi Isa tatkala itu. Kata Nabi Isa, sesungguhnya jarakku dengan saudaraku Musa juga lama, 600 tahun pula. Tapi kok engkau bisa ada di dalam perut gunung seperti ini? Ya subhanallah. Kata itu orang, ya Isa, tatkala aku membaca kitab Taurat, tatkala aku membaca akan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di situ aku minta kepada Allah dan minta didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk aku bisa berjumpa dengan Nabi akhir zaman, dengan agar aku bisa berjumpa dengan Nabi yang namanya tertulis sifatnya di dalam kitab Taurat ini. Begitu banyak sifat baginda Rasul yang dituliskan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Itu orang sampai penasaran. Itu yang membuat aku bisa berada di dalam perut ini karena berkat doa Nabi Musa alaihissalam. Sehingga aku gunakan waktuku untuk menunggu orang yang bernama Muhammad di dalam perut ini, aku gunakan untuk ibadah. Masya Allah, Nabi Musa zamannya jauh dengan Nabi Isa, 600 tahun. Maka itu orang tatkala ditanya oleh Nabi Isa, engkau ini ibadah dalam perut gunung udah berapa tahun terus? Ibadah di dalam perut gunung udah berapa tahun? Itu orang bilang, situ mi'asanah, udah 600 tahun aku ibadah. Nabi Isa tatkala mendengar itu orang bilang ibadah 600 tahun, Nabi Isa bilang, ya Rabb, ya Allah, ma akrama alal ardi min hadzal rajul. Enggak ada lagi orang paling mulia, enggak ada lagi ya Allah orang paling banyak pahalanya di atas muka bumi ini kecuali ini orang. Bayangkan 600 tahun ibadah tanpa maksiat, 600 tahun ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah tanpa adanya dosa. Gimana kata Nabi Musa, kata Nabi Isa, ini orang paling mulia di muka bumi ini sekarang, orang paling mulia ya ini orang, kata Nabi Isa. Tatkala Nabi Isa berkata seperti itu, Allah langsung menegur Nabi Allah Isa alaihissalam. Kata Allah, ya Isa, kalau engkau takjub dengan hambaku yang aku letakkan di dalam perut ini, yang aku letakkan ia di dalam perut gunung ini dengan ibadahnya 600 tahun, kalau engkau dengan begitu saja engkau sudah takjub, ketahuilah wahai Isa, nanti akan ada orang yang ibadahnya melebihi ibadah ini orang. Akan aku keluarkan di atas muka bumi nanti wahai Isa, orang yang ibadahnya lebih afdol daripada orang yang ibadah 600 tahun ini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Isa. Kaget Nabi Isa, kok bisa? Ya Rabb, siapa orang yang akan engkau keluarkan dibandingkan dengan ini orang, dia lebih afdol, ibadahnya 600 tahun masih ada lebih afdol lagi.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Isa, aku akan keluarkan nanti di akhir zaman umat seorang kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka umatnya tatkala melaksanakan satu hari saja dari bulan Rajab, satu hari saja puasa di bulan Rajab, kata Allah, itu orang dari umatnya kekasihku pahalanya menandingi lebih daripada orang yang ibadah 600 tahun di perut gunung ini. Masya Allah ya, ini hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang begitu kuat, menandakan bahwasannya memang puasa Rajab ini merupakan amalan yang sangat ditunggu oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita gunakan kesempatan kita, mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan, mumpung Allah masih memberikan kita kekuatan untuk berpuasa, kita gunakan ya untuk ambil kesempatan di bulan Rajab untuk kita berpuasa, mengagungkan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diminta yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah tatkala bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dianjurkan, yang paling bagus diamalkan selain berpuasa di bulan Rajab ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Rajab ini adalah bulannya istighfar. Rajab ini adalah bulannya permohonan ampun kepada Allah, bulannya taubat kembali kepada Allah daripada dosa-dosa yang kita lakukan di bulan-bulan yang lalu. Maka Rasulullah mengajarkan amalan setiap solat, bacalah wahai Aisyah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan di hadis ini dikatakan orang yang membaca kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di bulan Rajab, kata Rasulullah, dijamin lam tamassahun nar, api neraka tidak akan menjilat orang yang mengamalkan amalan tersebut. Maka ini kesempatan untuk kita berjumpa dengan bulan Rajab, untuk kita juga bisa mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Selain berpuasa, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqamah, orang-orang bisa menggunakan kesempatan di dalam hidup kita selalu mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan akhir daripada penutup mata kita, yaitu derajat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah.